Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena naik level dari Yayasan Penuh Budidaya Inti Emas tahap. Siap untuk maju ke Pengadilan Surgawi 49. Menurut perhitungan sistem, Pengadilan Surgawi akan dimulai dalam 7 hari. Mode kesulitan, mode sulit. Sial. Suke membelalakan matanya dan segera berteriak, apa-apaan? Ini adalah uji coba surgawi pertamaku dan kamu membuatku melakukannya dalam mode sulit? Sistem, tolong jangan mainkan lelucon seperti itu padaku. Apa kamu tidak berjanji aku untuk membawa aku ke tingkat yang lebih tinggi dan cara yang lebih baik untuk bertindak tangguh? Petik 2. Ding. Karena tuan rumah sedang melatih seni 5 elemen kuno dan kekuatan skill 4 ini tidak tertandingi, mode sulit sudah menjadi kesulitan termudah seperti sekarang. Di masa depan, mungkin ada mode Hell, mode Asura, mode 9 kematian. Petik 2. Rustal, Rustal, Rustal. Sama seperti Suke sedang mendengarkan pesan sistem di benaknya, telinganya sedikit bergerak. Tidak terlalu jauh, ada suara samar. Mengikuti suara adalah 6 siluet yang muncul. Keenam orang ini dari panggung bayi asli. Mereka mengenakan pakaian putih bersama dengan topeng berwarna merah, hanya memperlihatkan sepasang mata penuh dengan niat membunuh. Tidak di sini, terus mencari. Kami tidak akan membiarkannya hidup. Keenam orang itu sebentar memindai Suke tetapi mereka benar-benar mengabaikannya. Mereka kemudian berbalik dan melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Suke merasa kedinginan. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dengan ragu dan melanjutkan. Beberapa langkah kemudian, dia tiba-tiba melihat kereta kuda yang tidak terlalu jauh di kejauhan. Di sekitar kereta ada banyak mayat dengan darah segar yang mengalir di seluruh tanah. Kereta kuda ini! Suke tersentak kaget dan takjub. Kereta kuda ini terlihat sangat akrab. Ada bendera negara api di atapnya. Sialan, sekarang aku ingat, bukankah ini kelompok yang kulihat di rumah T 6 bulan yang lalu? Sepertinya, mereka dikejar turun dan dibunuh oleh sekelompok orang dengan topeng merah. TSK, sepertinya ini adalah kesempatanku untuk bertindak tegar lagi. Menjadi sopan bukan sesuatu yang suka dilakukan Suke. Bahkan jika dia melakukannya, setengah dari alasan utamanya adalah untuk bertindak tangguh. Sejak dia diangkut ke dunia ini dan menerima antarmuka sistem yang tangguh, dia telah bertindak tangguh atau akan bertindak tangguh. Setelah dengan mudah menyimpulkan bahwa kelompok yang membawa bendera negara api sedang diburu dan dibunuh, Suke segera mulai mencari. Sangat disayangkan bahwa dia bahkan tidak tahu siapa yang duduk di kereta kuda. Setelah beberapa jam mencari, selain menemukan lebih banyak mayat di antara pepohonan, Suke tidak menemukan hal yang menarik. Dia meletakkan di atas pohon dan mendesah panjang. Astaga, aku hanya ingin bertingkah tangguh dengan tenang dan damai. Apakah ini sangat sulit? Dia menggelengkan kepalanya, memasuki antarmuka sistem dan mulai mencari di toko sistem. Setelah dia menghancurkan seluruh fraksi Faceless beberapa hari yang lalu, dia telah mengumpulkan 400 poin lebih dari tindakan keras. Baginya, itu adalah jumlah yang cukup nyaman untuk berbelanja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk melihat barang berharga apa yang bisa ia dapatkan untuk maju lebih jauh. Setelah mencari cukup lama, dia tidak menemukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, dia melihat ada harta baru di bundel barang sampah. Dari kepemilikan putra 1000 wajah, Wang Lianhua, ia memiliki efek yang sangat kuat untuk mengubah penampilan seseorang. Itu dapat digunakan untuk mengubah penampilan seseorang satu kali. Penampilannya akan sangat mirip kehidupan, sehingga sangat sulit bagi orang lain untuk membedakan yang palsu dari yang asli. Item ini tidak efektif terhadap siapapun yang berada di atas tahap budidaya transformasi bayi. Harga jual, 200 babak poin sulit. Sialan, apa kamu mencoba merampokku? Sepotong topeng kulit manusia untuk 200 poin sulit? Bukankah itu lebih mahal daripada buku keterampilan Sky peringkat? Suke membelalakkan matanya setelah menyaksikan harganya. Untuk barang yang sangat mahal, biasanya memiliki fungsi yang cukup luar biasa. Tetapi untuk apa yang disebut topeng manusia berperingkat tinggi ini, selain menyembunyikan penampilan seseorang, pada dasarnya tidak memiliki fungsi lain. Satu-satunya fakta yang dapat diterima adalah bahwa item tersebut tidak efektif hanya terhadap orang-orang yang berada di atas tahap transformasi bayi. Dengan kata lain, jika dia memakai topeng berkulit manusia ini, pengguna tahap transformasi bayi yang kuat tidak dapat mendeteksi penampilan aslinya. Ding! Topeng manusia berkulit tinggi dapat mengubah penampilan apapun yang dibutuhkan oleh tuan rumah.
Setelah penampilan ditentukan, sistem akan melalui evaluasi untuk menghitung atribut tambahan sebagai tambahan pada item. Sistem menanggapi Suke dalam benaknya. Ini memiliki bonus atribut tambahan seperti yang diharapkan. Itu tidak terlalu buruk. Apakah itu menambah kekuatan atau kecepatan? Suke menjadi penasaran. Topeng ini hanya dapat memberikan bonus untuk 2 jenis atribut, yaitu poin charm dan luck. Pada kondisi kamu saat ini, tuan rumah, sistem menyarankan agar kamu membeli item. Apakah kamu sedang bercanda? Menyarankan agar aku membelinya? Suke tidak terlalu senang tentang hal itu, persetan. Dengan kepribadian dan penampilan aku, apakah aku terlihat perlu meningkatkan poin pesona aku? Lelucon apa yang kamu retak? Aku yakin aku akan dapat memikat hati besar kelompok gadis dimanapun aku pergi. Petik 2. Menurut informasi di sini, kamu akan melalui uji surgawi mode sulit dalam 7 hari. Poin keberuntungan memiliki efek yang sangat baik dalam persidangan. Sistem menjawab. Suke menjadi sedikit terkejut dan dengan cemas bertanya, jadi kamu berbicara tentang poin keberuntungan. Apakah kamu nyata? Aku bahkan tidak bisa melihat atau menyentuh keberuntungan. Siapa yang tahu apakah itu benar-benar berfungsi? Suke mengatakan kata-kata itu tetapi sebenarnya merasa sedikit yakin. Atribut keberuntungan tidak memiliki bentuk fisik. Tetapi ketika berhasil, efeknya tidak mungkin ditolak. Suke merenung dan berpikir sebentar, menggigit giginya dan memutuskan untuk membelinya dan mencobanya. Karena aku tidak dapat menemukan siapapun di kereta kuda, aku harus membeli topeng berkulit manusia untuk menambahkan poin kecarem dan luck. Setelah aku menemukan orang-orang itu, aku akan dapat bertindak keras beberapa kali untuk mengumpulkan kembali apa yang aku sudah dihabiskan. Mungkin aku bahkan bisa mendapatkan lebih dari itu. Sial, aku jenius sekali. Suke memilih untuk membeli topeng kulit manusia di tempat. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, atas kesuksesan membeli topeng kulit manusia tingkat tinggi. Mengkonsumsi 200 poin sulit. Silakan lanjutkan meniru penampilan. Mengikuti pesan bip sistem, wajah manusia di depan Suke muncul. Pada saat yang sama, gambar penampilannya sendiri muncul di benaknya. Topeng kemudian mengikuti segera dan berubah menjadi penampilannya sendiri. Suke heran. Dia kemudian memikirkan wajah aktor terkenal dari bumi, yang berasal dari kehidupan sebelumnya. Topeng berkulit manusia segera mengalami transformasi. Sial, jadi ini digunakan dengan cara ini. Mari kita coba Li Xiaoyao. Suke berpikir dan memutuskan penampilan baru. Meskipun penampilannya sendiri tidak terlalu buruk, karena dia membeli topeng itu, dia tidak tahan melihatnya. Juga, dia akan mencapai kota kekaisaran segera. Alih-alih mengenakan jubah hitam setiap hari, ia bisa tampil dengan tampilan lain untuk melakukan sesuatu dengan lebih efisien. Pada akhirnya, Suke memutuskan untuk menggunakan aktor pria yang berasal dari kehidupan sebelumnya di bumi. Namanya, Huge, dan dia akan menggunakan penampilan aktor ketika dia berada di masa jayanya. Saat dia yang paling menarik. Pada hari-hari sebelumnya, ia bertindak sebagai Li Xiaoyao, yang adalah karakter yang baik dan tulus. Setelah dia terkenal, dia bertindak sebagai Mei Changsu yang matang. Dengan daya tarik dan sifat wajah ini, ia serba bisa dan bisa menangani segala jenis gaya yang cocok dengan Suke. Apakah kamu ingin mengkonfirmasi penampilan ini? Setelah memilih kepribadiannya, sistem meminta konfirmasi. Iya nih, Suke dikonfirmasi tanpa ragu-ragu. Setelah suara, suos cahaya berwarna putih melintas melewati topeng berkulit manusia. Wajah Huge muncul di depan Suke tepat setelah itu. Ketika dia memeriksa properti topeng lagi, sudah ada perubahan. Dari kepemilikan putra seribu wajah, Wang Lianhua, ia memiliki efek yang sangat kuat untuk mengubah penampilan seseorang. Penampilan topeng sudah diputuskan. Penampilannya akan sangat mirip kehidupan, sehingga sangat sulit bagi orang lain untuk membedakan yang palsu dari yang asli. Item ini tidak efektif terhadap siapapun yang berada di atas tahap budidaya transformasi bayi. Poin pesona plus 20. Poin keberuntungan plus 2. Apakah kamu bercanda? Itu hanya menambahkan 2 poin keberuntungan? Suke segera mengabaikan poin pesona, menatap 2 poin keberuntungan yang ditambahkan dengan sedih dan berteriak dengan marah. Namun, sistem menjadi sunyi dan tidak membalasnya. Suke memiringkan bibirnya dan memasuki antarmuka tas item sistem. Dia segera mengambil dan melengkapi topengnya. Kemudian, dia merasakan gelombang kehangatan di wajahnya tetapi tidak merasakan perbedaan.
Suke melompat dari puncak pohon dan berlari ke tepi sungai kecil yang tidak terlalu jauh di kejauhan. Dia menatap ke bawah dan menyadari bahwa wajahnya sendiri telah berubah menjadi edisi zaman kuno, Huge. Segera setelah itu, dia memikirkan sistem dan merasakan lagi kehangatan di wajahnya. Wajahnya segera kembali ke dirinya yang dulu. Tampaknya dia bisa mengubah penampilan bolak-balik tanpa batas. Kenapa aku merasa menjadi lebih tampan? Suke melihat bayangannya dan tiba-tiba menjadi bingung. Dia bereaksi lagi. Rasanya seperti 20 poin pesona tambahan itu sudah berlaku. Bahkan dia sendiri hampir terpesona oleh penampilannya sendiri. Hahaha, ini terlalu menyenangkan. Suke tertawa terbahak-bahak. Sementara dilengkapi, tidak peduli di wajah mana dia saat ini, 20 poin pesona dan poin keberuntungan akan selalu berlaku. Suke memberikan instruksi ke sistem dengan berpikir lagi dan kembali ke wajah Huge. Dia kemudian menarik ke bawah tudung jubah hitamnya dan memutuskan untuk sementara waktu menggunakan penampilan ini dan melanjutkan menuju kota kekaisaran. Namun, saat Suke membalikkan tubuhnya, bayangan muncul dari dalam sungai. Itu dengan cepat membesar. Selanjutnya, dia memimpin suara booming. Percikan ledakan mengikuti dan keluar datang darah piton berwarna merah. Itu membuka mulut raksasa dan menyerbu ke arah Suke. Merasakan bahaya, Suke, dengan refleksnya yang cepat, segera mengaktifkan Lightning Haste dan menghindar. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan Dark Heavy Booster Sword dari punggungnya dan menatap piton darah panggung bayi asli. Dia memarahi, ibumu terbelakang. Berani-beraninya kamu menakuti aku dengan menyelinap menyerangku. Kamu sudah selesai. Menyelesaikan, pedang booster berat gelap mulai berubah menjadi pisau raksasa. Meliputi area yang luas, dia menyerbu menuju Blood Python. Ledakan. Dengan kekuatannya yang tak terbatas dan sikap mengancam, Blood Python terkejut dan sesaat membeku di jalurnya. Namun, reaksinya agak cepat. Itu hanya berhasil menghindari Booster Sword dengan 1 inci. Tak lama setelah itu, tanpa ragu-ragu, Blood Python berbalik dan berlari dengan suara, "Wos." Masih berani lari? Suke mengangkat Booster Sword dan mengejarnya. Pada saat yang sama, tidak terlalu jauh dari sungai, di bawah beberapa pohon tinggi dan tua, ada 2 wanita bersembunyi di sudut. Itu Zixuan dan Flaming Sun Princess yang berasal dari kereta kuda sebelumnya. Namun, keduanya terlihat berbeda. Mereka melewati penyamaran dengan mengganti pakaian rami kasar yang mereka ambil dari tempat lain dan tampak seperti berasal dari desa. Selain itu, mereka mengotori beberapa lumpur di kulit mereka yang cerah dan jernih. Mereka pasti tidak akan dikenali dengan mudah. Keduanya terlihat serius. Mereka memeriksa sekeliling mereka dengan hati-hati dengan kerutan di wajah mereka. Betapa sangat berani bangsa logam untuk bergerak pada kita. Selain itu, mereka mengirim begitu banyak pejuang panggung asli bayi. Mereka pasti ingin kita mati? Zixuan dengan erat mencengkeram tangan mungilnya dan berseru sambil menggertakkan giginya. Niat untuk membunuh terlintas melewati mata Flaming Sun Princess. Dia dengan dingin menjawab, orang-orang itu bukan normal baby stager asli. Jika aku tidak salah, mereka harusnya kelompok pembunuh elit Sky Demon. Apa? Iblis langit? Itu tidak terduga. Ekspresi Zixuan berubah. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa pembunuh iblis langit mengenakan jubah berwarna putih dengan topeng merah, yang memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Dari keterampilan yang mereka tunjukkan baru saja, aku yakin itu adalah iblis langit. Putri Flaming Sun berkata dengan nada dingin. Wajah kecil Zixuan menjadi pucat, kehilangan beberapa warna, untuk menghabiskan banyak uang untuk menyewa pembunuh iblis langit ini untuk menyergap kita. Bangsa logam adalah pembelanja yang sangat besar. Putri, aku khawatir kali ini kita harus mencoba melarikan diri di tengah-tengah kekacauan ini. Petik 2. The Flaming Sun Princess terdiam beberapa saat, dan dengan singkat menghela nafas, Zixuan, sepertinya aku yang menjadi beban saat ini. Target mereka hanya aku. Aku akan mengalihkan perhatian mereka nanti sehingga kamu akan memiliki kesempatan pergi dari sini. Putri, aku yakin bahwa kamu sudah jelas tentang apa yang aku katakan padamu di masa lalu. Aku tidak akan mendengarkan jenis perintah ini. Zixuan segera bertahan dengan ekspresi tegas. The Flaming Sun Princess mencoba membuka mulutnya tetapi berubah menjadi tawa pahit. Dia mengangguk, kamu selalu mengatakan itu dengan kepribadian aku? Aku tidak akan pernah menemukan pangeran aku dan bahwa tidak ada yang menginginkan aku. Tetapi dengan temperamen kamu tidak terlalu jauh dari aku. Zixuan tertawa dan mengejek, tidak.
Aku hanya bercanda denganmu di masa lalu. Pada kenyataannya, ada banyak putra bangsawan yang ingin memelukmu. Jika mereka semua berbaris, mereka pasti akan membuat lingkaran di sekitar seluruh Imperial City. Hanya saja kamu tidak tertarik pada satu pun dari mereka. Petik 2. Meskipun mirip dengan usiaku, putra manja dan hedonistik ini lebih lemah daripada aku. Tahap kultivasi tertinggi di antara mereka hanya Golden Core tahap 5. Tidak ada dari mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi Pangeran Flaming Sun. The Flaming Sun Princess menjawab dengan tidak antusias. Zixuan dengan ringan menghela nafas, kamu selalu menilai orang berdasarkan kekuatan mereka. Secara pribadi aku merasa bahwa bersama membutuhkan kedua belah pihak untuk memiliki perasaan yang sama satu sama lain. Jika kamu suka dan dia menyukaimu, itu sudah cukup. Sebenarnya, dalam Imperial City, ada beberapa pelamar yang memiliki kepribadian yang sangat halus. Apakah tidak ada dari mereka yang pernah menyentuh hatimu sebelumnya? Petik 2. The Flaming Sun Princess dengan ringan mengangguk, pangeran aku yang sempurna adalah tipe orang yang memikul tanggung jawab dan memiliki kekuatan luar biasa di antara kerumunan. Tahap kultivasinya tidak perlu terlalu tinggi tetapi ia harus setidaknya di Golden Core Full Foundation. Ketika aku membutuhkannya, dia harus selalu muncul tepat waktu. Contohnya adalah tragedi hari ini. Oh, putriku, apakah kamu memilih seorang suami atau pengawal? Bahkan jika pangeran panggung-panggung Yayasan Inti Emas penuh muncul, dia tidak akan dapat membalikkan semua tragedi itu. Orang-orang itu adalah kelompok elit pembunuh iblis langit dan masing-masing mereka dari panggung bayi asli. Zixuan berbicara ketika dia dengan ringan mengangguk dan melanjutkan, kecuali jika dia adalah keajaiban dengan akar api surgawi, dalam hal ini dia akan dapat mengusir pengasuh bayi asli di Golden Core Full Foundation. Jika itu Suke tidak melakukannya, jangan mati pada saat itu, dia akan menjadi kandidat yang cocok untuk kualifikasi kamu. Tapi sayang sekali, The Flaming Sun Princess, dengan alis berkerut, berkata, dia bukan satu-satunya di dunia dengan roots api surgawi. Aku akhirnya percaya bahwa dalam hidup aku sebagai Princess of the Flaming Sun, pangeran nyata yang muncul sebelum aku akan menjadi lebih luar biasa. Petik 2. Suara mendesing. Pada saat ini, di tengah-tengah percakapan mereka, gerakan tiba-tiba bisa terdengar dari hutan di depan. Apakah ini aura dari baby stager asli? Ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan mengalihkan mata mereka yang cantik ke arah. Mereka terpana dengan apa yang terjadi selanjutnya. Piton darah panggung bayi asli muncul dari hutan di depan. Dengan panik memutar tubuhnya dan berjuang untuk melarikan diri. Di belakang tubuhnya, seorang pria muda, mengenakan jubah hitam dan memegang booster sword berwarna tinta sedang mengejar tanpa henti. Stager inti emas mengejar stager bayi asli? Dan piton darah panggung bayi asli pada saat itu? Bagaimana ini mungkin? The Flaming Sun Princess dan Zixuan tertegun. Adegan itu benar-benar mencengangkan. Menurut logika, bahkan jika keduanya berada di tahap bayi asli, binatang iblis akan jauh lebih kuat daripada manusia. Kecerdasan binatang iblis itu sama sekali tidak lebih lemah dan daging mereka secara alami lebih unggul. Kekuatan dan kecepatan mereka, sebagian besar, melampaui para pembudidaya manusia. Dalam perkelahian, sebagian besar binatang iblis akan menang atas manusia. Namun, piton darah panggung bayi asli, terkenal karena kecepatan dan kelicikannya, dikejar oleh seorang pria muda. Selain itu, pemuda itu hanya di Golden Core Stage. Apakah mereka bermimpi? Di tengah wajah mereka yang tercengang, mereka mendengar Blood Python yang melarikan diri berteriak, "Teman, tolong jangan berlebihan. Itu hanya kesalahpahaman. Apakah kamu benar-benar harus membunuh aku?" Pastinya, Suke bersenandung dengan dingin. Dia terlalu malas untuk berbicara lebih lanjut. Dalam sekejap, dia mengeksekusi Lightning Haste dan gambar sosoknya menjadi kabur. Dia kemudian muncul kembali di udara. Kedua tangannya memegang Dark Heavy Booster Sword. Lalu dia tiba-tiba meretas ke bawah di udara. Itu adalah Flame Devouring Wave. Dengan gerakan, gelombang udara pemecah gunung muncul. Bang! Blood Python tidak bisa menghindar tepat waktu dan langsung terperangkap dalam ledakan gelombang udara. Seluruh tubuhnya terbang ke atas, mengetuk pohon besar dan langsung pingsan. Suke mengistirahatkan Booster Sword di bahunya dan ingin berjalan untuk memberikan pukulan terakhir. Dia kemudian tiba-tiba memperhatikan sepasang wanita di dekatnya. Wanita desa. Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa berkultivasi hingga Golden Core Stage? Wajah mereka juga tertutup lumpur.
Apakah mereka terlalu jelek untuk menunjukkan wajah mereka atau sesuatu? Menilai dari cara mereka melihat padaku, mereka pasti terpesona oleh pesonaku. Topeng ini benar-benar layak. Suke sangat gembira hanya dengan melihat mereka. Namun, ekspresinya tenang dan dia berhasil terlihat ketat pada saat bersamaan. Dia akan bertindak tangguh. Dengan mata tanpa ekspresi, visinya fokus ke kejauhan. Dia bertindak sebagai pemikir yang mendalam, mirip dengan seseorang yang telah melalui emosi melankolis. Tetapi pada saat yang sama, ia terlihat sangat matang. Dengan lembut, dia menarik napas. Dia mengikuti gambar ini dengan melihat ke arah darah piton yang jatuh dan dengan benar menyatakan, Tuhan mencintai semua makhluk. Untuk saat ini, aku akan membiarkanmu hidup. Jika kamu terus menyakiti yang tidak bersalah, aku akan datang dan mengambil nyawamu. Menyelesaikan, Suke menjentikkan jubah hitamnya ke belakang sebelum berbalik untuk pergi, mengambil langkah besar. Sepanjang seluruh proses ini, dia tidak melihat Zixuan dan Flaming Sun Princess sama sekali. Ding! Selamat untuk menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 50 poin tindakan sulit. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak keras dengan paksa. Hadiahnya adalah 60 poin tindakan sulit. Bunyi bip sistem terdengar di benaknya sejenak. Suke diam-diam bahagia. Poin sulit 110 babak yang sulit telah diperoleh begitu saja. Dia tidak terlalu yakin jika peluang yang muncul adalah karena 2 poin keberuntungan dari topeng. Tapi dia tidak peduli karena dia sudah mendapatkan kembali lebih dari setengah dari apa yang dia habiskan. Sementara itu, Zixuan dan Flaming Sun Princess berdiri di samping dengan wajah yang masih tercengang. Suke mengalahkan piton darah panggung bayi asli hanya dengan satu pukulan dan melampaui imajinasi mereka. Lebih penting lagi, darah piton ini sangat dekat dengan berakhir di tas barangnya tetapi dia memilih untuk tidak membunuhnya. Sepertinya Blood Piton tidak berharga di matanya. Setelah Suke berjalan agak jauh, Zixuan tiba-tiba tersentak dari keheranannya. Dia melihat Flaming Sun Princess dengan tergesa-gesa dan berkata, Putri, orang itu sangat kuat. Dia bisa menurunkan piton darah stek asli bayi asli saat berada di Golden Core Maximum Stage sendiri. Jika kita berhasil meminta perlindungannya, kita mungkin bisa melarikan diri dari sini. Petik 2. Flaming Sun Princess mengerutkan kening, mengerutkan alisnya, jika aku, putri yang bermartabat, harus menurunkan harga diriku dan mencari bantuan dari orang asing Golden Core Stage untuk perlindungan, itu akan menodai namaku. Juga, meskipun kekuatannya adalah luar biasa, dengan begitu banyak pembunuh iblis langit iblis bayi asli, dia tidak akan cocok untuk mereka. Zixuan, yakinlah, ayah seharusnya sudah menerima sinyal kesusahan aku dan mengirimkan bantuan. Kita harus bersembunyi sebentar lagi. Petik 2. Tempat ini sangat jauh dari kota kekaisaran. Bahkan jika Kaisar Api telah mengirim bantuan, akan memakan waktu yang sangat lama bagi mereka untuk mencapai di sini. Zixuan berpikir sejenak dan tiba-tiba tertawa, Putri, aku punya ide. Dengan penampilan kita saat ini, jika kita tidak mengungkapkan identitas kita, tidak ada yang akan bisa mengenali kita. Kita dapat meminta dia mengirim kita ke tempat yang aman dan menghadiahinya dengan beberapa batu roh setelah. Tidak akan ada interaksi lagi setelah itu. Petik 2. Setelah Flaming Sun Princess mendengarkan, seolah-olah sedikit bergoyang, dia mengerutkan alisnya dan merenung. Aiya, putriku, tolong jangan ragu lagi. Ikutlah denganku dan minta bantuannya. Kita sudah melihatnya begitu memaafkan kepada binatang iblis. Dia pasti tidak akan meninggalkan kita untuk mati. Sambil berbicara, Zixuan menarik tangannya dan mengejar Suke. Beberapa saat kemudian, Suke mendengar beberapa langkah kaki dari belakang dan sedikit terkejut. Berbalik, dia melihat dua wanita itu berlari ke arahnya. Salah satu wanita itu, dengan mata memohon, dengan lembut bertanya, teman, bisakah kamu bertahan? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Suke mengenakan topeng berkulit manusia dan ini benar-benar kesempatan yang baik untuk bertindak tegar sepanjang jalan. Dalam sekejap, dengan mata yang suram, dia mengangkat kepalanya dan melihat mereka berdua dengan singkat, apa yang mungkin diminta dua wanita ini kepadaku? Dengan suara tenang dan jernih, mirip air suam-suam kuku dalam aliran, mengalir melewati telinga mereka. Keduanya sedikit terkejut. Zixuan masih merasa baik-baik saja tetapi jantung Flaming Sun Princess mulai berdetak cepat di dadanya.
Dengan semua orang yang telah dia hubungi selama bertahun-tahun, semua putra lelaki bangsawan itu adalah laki-laki yang terlalu menghormati dan anggun atau lelaki yang suka menyanjungnya terlalu banyak. Namun, dia belum pernah bertemu lelaki yang begitu tenang dan tenang seperti air. Satu-satunya orang adalah pria berjubah hitam ini berdiri tepat di depannya. Memiliki kekuatan luar biasa, ia mampu menghancurkan Blood Python dalam satu pukulan. Tetapi pada akhirnya dia berbelas kasih, berbalik dan pergi. Setiap gerakannya secara samar-samar memancarkan kepribadian unik tertentu. Juga, dia memiliki sepasang murid gelap, berwarna tinta, memiliki kedalaman untuk mencekik siapapun yang melihatnya. Seolah-olah sepasang mata itu bisa menarik perhatian siapapun dan satu pandangan saja sudah cukup untuk memikat siapapun. Jantung sang Flaming Princess, yang tampaknya membeku selama 10.000 tahun di jurangnya, mulai mencair, sedikit demi sedikit dan mulai berdetak pada saat ini. Namun, dengan sangat cepat, dia menekan gelombang kecil ini. Matanya kembali terlihat apatis dan ekspresinya menjadi sedingin es sekali lagi. Pada saat ini, Zixuan mulai berbicara, sejujurnya, saudaraku dan aku berasal dari kota kekaisaran. Beberapa hari yang lalu, kami keluar untuk bermain tetapi diserang oleh musuh di jalan. Para pelayan kami semuanya mati tetapi kami mengenakan penyamaran dan berhasil melarikan diri, sampai titik ini. Bisakah kamu melindungi dan mengirimi kami saudara kandung kembali ke kota? Jika kami berhasil kembali, kami akan memberi kamu hadiah yang memuaskan. Petik 2. Setelah mendengar, Suke melongok sebentar, diikuti oleh dia yang khawatir. Ini 2. Jangan bilang mereka orang-orang di kereta kuda. Sialan. Aku sudah mencari di mana-mana hanya untuk menemukannya di sini. Aku harus menghabiskan banyak usaha. Setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, siapa tahu aku menemukannya di sini. Sepertinya respons ini adalah karya atribut luck point dari topeng berkulit manusia. Berpikir sampai di sini, Suke terkekeh di dalam hatinya. Bertindak dengan ekspresi bermartabat, dia memandang keduanya dan bertanya, kamu musuh apakah mereka mengenakan jubah panjang berwarna putih, memakai topeng berwarna merah dan apakah original baby stages? Petik 2. Ya, teman, apakah kamu melihat mereka? Zixuan membeku. Dia mulai khawatir karena dia takut bahwa pria berjubah hitam tidak akan membantu mereka. Lagi pula, kelompok pembunuh semuanya dari panggung bayi asli. Tanpa diduga, wajah Suke tidak berubah sedikit pun. Dengan cara yang tegas, dia berkata, orang-orang dari generasi aku semua memiliki kebenaran dan kesetiaan sepenuhnya, memperlakukan semua orang dengan tulus. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dan mengirim kamu berdua kembali ke Imperial City. Aku juga tidak takut pada pengasuh bayi asli dalam jumlah berapapun, juga tidak takut mengorbankan hidupku sendiri.